Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi syaraha sudurana lil Islam wa syarafana bi an ja'alana min ummati khairil anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in al-kiram. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhu nabiyyu habibul karim. Hadratul muhtaramin yang saya hormati dan saya muliakan, para habaib, para kiai, segenap alimin ulama, para asatidzah, para hujjat, para tokoh masyarakat sekalian, hadir bersama kita guru-guru kita, Habibul Mahfud Al-Habib Ali Al-Haddad, guru kita Habib Abdul Qadir Mahfud, guru kita Bapak Haji Ismail Matarif, guru kita Mukarram Bapak Haji Mokhtar, dan segenap para guru-guru yang lainnya. Mohon maaf tidak disebutkan namanya satu persatu. Hadirin doakan mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa Allah Ta'ala berikan sehat panjang umur. Allah Ta'ala pelihara lahir batin beliau sekalian dalam kebaikan dan keberkahan. Allah jadikan ilmu guru-guru kita sekalian adalah ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, baik di dunia dan di akhirat. Juga hadir bersama kita Ustaz Robi Al-Banyuwangi. Beliau sengaja langsung datang dari Banyuwangi. Pak Aim, beliau masih bujangan. Kali nanti ketemu dulu di sini. Keluarga besar daripada Sahibul Haul almarhum almarhumah Bapak Kiai Haji Ahmad Dahlan. Mudah-mudahan segenap keluarga besar dari almarhum almarhumah Allah Ta'ala senantiasa limpahkan rahmat dan keberkahan yang banyak. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak serta ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam yang insyaallah penuh dengan keberkahan ini berikan kepada kita keberkahan, rahmat dan keridhaan. Ini malam kita kumpul di sini untuk memperingati haulnya seorang yang saleh, memperingati haulnya seorang ahli ibadah, memperingati haul ketujuhannya seorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga almarhum begitu cinta kepada Allah Ta'ala. Jadi saya mendapatkan kabar dari Ustaz tentang almarhum al-Maghfurlah yang didahulukan. Beliau seorang yang saleh, beliau seorang ahli ilmu yang senantiasa menyiarkan ilmu. Bahkan banyak maziah kelebihan yang ada pada beliau. Tadi disebutkan salah satunya beliau kalau ngajar nggak berhenti. Jadi kita sambil itu sambil lewatin. Jadi murid
murid yang ngaji kepada beliau, kata tadi dokter sampaikan biar kata begadang malaman juga. Kalau sebabnya kita ngaji sama beliau, insya Allah kalau sampai angin, agak sampai pada namanya merentak-merentak. Ini merupakan suatu maziah yang Allah berikan kepada seorang hambanya yang tak semua hamba-hamba Allahnya Allah berikan seperti itu. Itu nyata di dunia. Betapa sungguh limpahan keberkahan dan kebaikan yang begitu banyak akan Allah berikan kepada hamba-hambanya yang terpilih. Maka kita persaksikan hadirin bahwasanya almarhum ini min ahli sudah terbukti, sudah banyak yang merasakan kebaikan-kebaikan almarhum. Maka saat ini kita membuatkan haul untuk beliau sebagai hadiah. Mudah-mudahan ini hadiah terbaik dari kita untuk beliau, sehingga kecintaan almarhum kepada kita tidak sebatas di dunia, namun kecintaan kita terus terbawa sampai ke akhirat kelak. Mudah-mudahan nanti kita dikumpulkan di surganya Allah bersama almarhum. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Dan janganlah kamu mengira, janganlah kamu menyangka-nyangka orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Memang ayat ini asbabun nuzulnya adalah untuk orang-orang yang gugur di peperangan Uhud. Orang-orang yang memang mereka berjuang fisabilillah, tangan mereka akan pedang melawan musuh-musuh Allah Ta'ala. Namun fisabilillah di sini bisa termasuk orang-orang yang meninggal dunia tatkala mereka itu mati dengan membawa Islam dan imannya. Apalagi banyak manfaat di dunia, mensiarkan agama Allah Ta'ala, hidup sebagai ulama ul-amilin, ulama yang senantiasa mengamalkan ilmunya. Maka jangan sekali-kali kamu mengira kalau mereka itu mati, tidak. Ya. Bal ahya, bahkan mereka itu hidup. Inda rabbihim yurzaqun, kehidupan mereka di sisi Tuhan mereka dalam keadaan diberikan rezeki. Cuman rezekinya tidak sama lagi seperti kita orang yang masih ada sembunyi. Kalau sekarang rezeki kita kayak gini, kopi lain, teh panas lain, teh dingin lain, air putih lain. Ini rezeki kita. Ya, ini kan termasuk rizqun mamun, rezeki yang dijamin Allah. Perasaan saya minta kopi, ada kopi. Nggak minta teh, ada teh. Dingin lain, panas lain, air putih juga. Nggak pakai minta, nggak pakai cari. Kalau Tuhan depan matanya rizqun mamun, rezeki yang dijamin oleh Allah Ta'ala. Ini rezeki kita orang yang ada di atas bumi. Belum lagi nanti jeruk keluar, anggur keluar lagi, lain. Tapi kalau orang-orang yang Allah Ta'ala muliakan, orang-orang yang Allah spesialkan mereka, yang mereka gugur dengan membawa Islam, iman dan ketakwaan yang tinggi kepada Allah Ta'ala, mereka diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala. Tapi rezeki mereka bukan lagi sekadar kopi dan teh, tapi apa? Rahmat dan maghfirah. Ya, mereka diberikan rahmat Allah Ta'ala, diberikan maghfirah, ampunan Allah Ta'ala. Maka pada saat itu farihina bima atahumullahu min fadlih, mereka dalam keadaan gembira, mereka dalam keadaan senang dengan apa-apa yang Allah datangkan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah berikan kepada mereka karunia berupa apa? Karunia berupa ampunan, karunia berupa rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang Allah berikan kepada mereka. Tidak lagi sebatas seperti kita orang-orang yang masih ada di atas bumi.
wa yastabshiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Dan mereka senantiasa senang, senantiasa bergembira hati mereka ya, dengan orang-orang yang ada di belakang mereka yang nanti bakal nyusul mereka. Siapa kira-kira? Kita. Mereka punya kegembiraan kepada kita, punya rasa senang khusus kepada kita. Kenapa khusus? Karena perasaan se-Islam dan seiman. Mereka punya harapan besar dengan kita, karena sebab se-Islam dan seimannya. Mereka yakin pasti orang-orang yang masih hidup di belakang mereka, yang nanti bakal nyusul mereka, yang kita pasti senantiasa mendoakan mereka. Makanya kan kita suka doain ya, wali jami'il muslimin wal muslimat, ya, wal mu'minin wal mu'minat, al-ahya minhum wal amwat. Minta ampunan sama Allah buat orang Islam laki perempuan, orang mukmin laki perempuan, yang hidup dan yang udah meninggal dunia. Pada saat itu mereka dapat doa-doa kita, mereka kebagian doa-doa dari kita. Maka doa-doa yang kita utarakan itu akan sampai kepada mereka. Maka sekurang-kurangnya kuburan mereka yang sempit akan terasa luas, kuburan mereka yang gelap akan menjadi terang. Itu kegembiraan dari mereka kepada kita sebagai suatu harap, keyakinan yang tinggi dari mereka. Pasti orang-orang yang di belakang kita nih maknanya pasti nggak putus doa buat mereka. Makanya kita orang ini sekarang yang pada mendoain orang-orang yang sudah meninggal dunia, apalagi muslimin muslimat, mukminin mukminat, apalagi orang saleh, apalagi yang doain orang alim. Nggak kerugian. Sekarang kita doain mereka, nanti pada saat kita yang meninggal, insya Allah banyak orang yang doakan kita. Insya Allah. Apalagi orang soleh. Orang soleh itu sejatinya, seumpama kita nggak doain lagi, mereka udah cukup dengan amalnya. Tambahan kita doain. Ibarat kata ada gelas penuh isi air, kita tuang lagi sama aqua yang 1,5 liter. Kita paksain biar air di botol itu habis, kira-kira kejadian ada. Luber semua, ya luber tuh semuanya. Nah luberan dari dalam gelas itu nanti balikan kita lagi. Makanya nggak kerugian orang yang mendoakan orang yang saleh. Kenapa? Karena nanti luberan doa yang kita curahkan kepada beliau sekalian akan balik lagi nanti. Yakin dengan seyakin-yakinnya Allah akan berikan seperti itu. Makanya jangan pernah bosan berbuat kebaikan kepada orang-orang yang telah meninggal di antara kita. Terlebih lagi terkhusus orang yang saleh, orang yang alim, yang senantiasa mengamalkan diri. Saya pernah baca di kitab wasiat Rasulullah, yang pernah berwasiat baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW udah senang. Kata Nabi dengan sabdanya sebagai wasiat beliau, yakni tasaddaq ala mautat, bersedekahlah kamu atas orang yang meninggal di antara kamu. Kita disuruh bersedekah atas nama orang yang sudah meninggal di antara kita. Siapapun, ada di orang tua kita, atau dia guru-guru kita lagi terkhusus, atau di handai kawan kita yang meninggal dunia, sedekahin. Kenapa? Karena pada saat itu fa inna Allah ta'ala qad wakala malaikatan yahmiluna shadaqatil ahya'i ilaihi. Itu nanti Allah kuasain loh kepada malaikat. Ngapain malaikat ditugasin suruh mikulin sedekah orang-orang yang masih hidup, suruh dianterin kepada mereka orang-orang yang sudah meninggal dunia. Kalau malaikat yang kerjain makasih, seumpama, mohon maaf, seumpama kita sebut namanya Ujang bin Masduki. Ternyata yang baca tahlil sebutnya Ujang bin Marzuki. Masduki Marzuki kan lain, walaupun dua-duanya nama orang soleh gitu, tapi lain nama, kira-kira pahalnya sampai.
masalah masduki marduki. Selama kita sebut siapa yang kita maksud, Allah kuasai malaikat yang kerja ini, jangankan sebut nama bin Fulan aja sampai. Bin Fulan aja sampai, apalagi sebut namanya. Rapi semuanya. Maka nanti malaikat antri itu satu demi satu kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Apa yang terjadi? Fayafrahun. Itu mereka nanti orang yang dalam kubur gembira. Asyadda makan di dunia, lebih kegembiraan mereka dari apa yang mereka dulu rasakan kegembiraan itu di alam dunia. Kita kalau sekarang di alam dunia lagi duduk nyantai ngopi bakar samsu, ada yang ngain kita manikum dalam haji ada saya orang yang apa ini bayar di depan duit 2 miliar, kira senang ya? Ada orang kasih dia 2 miliar, sekarang kira senang? Gembira, nggak senang tadi, gembira, senangnya luar biasa. Itu timbang di alam dunia, dapat 2 miliar hilang, tapi nanti pada saat di alam kubur hadirin, bukan lagi sekedar 2 miliar kayak di dunia, walaupun sepotong daripada Fatihah. Satu kali Fatihah yang dibacakan khusus untuk dirinya di alam kuburnya, itu melebihi kegembiraan mereka daripada dulu mendapatkan uang 2 miliar ini. Sekedar Fatihah. Apalagi kalau sampai kita bacakan doa yang panjang, kita bacakan Yasin, kita bacakan tahlil ke Allah-Allahnya. Belum lagi kalau pakai dihatamin Al-Quran. Belum lagi kalau komak bukan sekedar haul sekali, dibikin setiap hari, bukan sekedar setiap hari, setiap kali sembahyang 5 waktu dibacakan Fatihah itu. Sungguh kegembiraan mereka berkali-kali lipat. Ya, makanya kalau kita baca doa Allahumma nuran yas'an, minta diterangin, minta diluasin. Kenapa? Karena kuburan itu udah gelap sempit. Kita bacain doanya Allahumma nuran, ya Allah terangin dengan cahaya karena kuburan gelap. Yas'a, luaskan ya Allah karena kuburan itu sempit. Makanya kalau mereka orang-orang yang di alam kubur itu menjadi luas kuburnya, menjadi terang kuburnya, gembira untuk mereka. Sebab sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma'al mayyit fi qabrihi illa kalgharikil." Tidaklah mayit itu dalam kuburnya melainkan kayak orang yang tenggelam minta tolong. Sekarang kita bayangin gitu ya, di dalam kepala kita bagaimana rasanya kalau seumpama kita melihat orang tua kita dia tenggelam di tengah lautan, berenang nggak bisa, ombaknya gede, dalam ke laut. Kita anak melihatin ada di samping, aman di atas perahu. Melihat orang tua lagi tulung-tulung tuh tenggelam di tengah lautan. Terus kita cuma diam doang sambil begini, kasihan orang tua saya. Kira-kira itu anak soleh atau apa? Soleh orang kira-kira. Sekurang-kurangnya ada kepengen gitu nolong orang tua kita. Cari kayu kan yang paling ban kan, atau kita yang paling berkorban untuk keselamatan orang tua kita. Nah, kita berkorbannya nyelamatin itu dengan doa, dengan banyak berbuat bakti, berbuat kebaikan atas orang tua kita. Itu mereka orang-orang yang di alam kubur gembira, senang, lebih kesenangan mereka itu seperti dulu mereka senang di alam ini. Saking gembira di mereka, itu orang-orang yang di alam kubur itu berdoa kepada Allah Ta'ala, Allahumma ighfir liman nawwara qabrana. Ya Allah, ampunin buat orang-orang yang menerangi kubur kami. Ini kalau orang yang senang hati protes nih, masa ya orang di kuburan doain yang hidup gitu. Ya, mereka minta ya Allah tolong ampunin dosa-dosa orang yang telah menerangkan kubur kami. Bayangin saking girangnya orang yang dikubur bisa ngedoain orang yang hidup. Makanya kita orang yang doain orang meninggal berbuat banyak kebaikan kepada mereka, gak kerugian. Karena nanti kita akan dapat timbal balik hal-hal yang baik sebagaimana yang telah kita berikan kepada mereka. Banyak berbuat kebaikan.
Ukuran kita yang masih hidup, ya ukuran kita masih hidup kata Nabi dalam kitab Fathul Mustafa, yakni idza tasaddaqta wa tasaddaq bi ahsana ma indaka. Ya. Apabila engkau itu bersedekah, maka bersedekahlah engkau dengan sesuatu yang terbaik pada apa yang engkau miliki. Kita disuruh bersedekah dari hal-hal yang terbaik yang kita miliki. Jangan nanggung sedekah mah. Begitu. Dan dikatakan fa'ina sadaqah, maka sungguh sedekah ini, ya, fa'ina sadaqah luqmatin min halalin, maka sungguh satu sedekah dari hal yang halal, barang yang halal, itu dikatakan afdalu, lebih afdal, lebih bagus, lebih utama min mithqali sadaqatin, dari min mi'ati mithqali min haramin, daripada 100 sedekah berasal dari harta yang haram. Kita disuruh bersedekah dengan perkara yang terbaik, tapi kita diingetin sungguh sedekah satu suap dari barang yang halal itu lebih bagus, lebih afdal daripada kita sedekah dengan 100 sedekah tapi berasal daripada harta yang haram. Wa sadaqatun tuqaddimuha qabla mautika, dan satu sedekah yang kau dahulukan pada saat sebelum datang kematianmu. Artinya kita sedekah dengan tangan kita sendiri, kita sedekah dari kantong kita yang kita ambil dengan tangan kita sendiri, yang kita ambil dari dalam lemari kita. Walaupun satu kali sedekah afdalu itu lebih bagus min mi'ati mithqalin, daripada 100 sedekah yatasaddaquna biha ba'da mautika, yang nanti orang-orang bakal sedekah dengannya setelah kematian kita. Sedekah satu sedekah yang keluar dari tangan kita itu lebih afdal ketimbang apa? Ketimbang 100 sedekah yang nanti orang banyak bakal sedekahin buat kita. Bukan berarti kita nanti sedekah sama orang yang meninggal nggak boleh, atas nama mereka boleh, tapi sedekah kebaikan yang kita kerjakan dengan tangan kita afdal. Kalau insya Allah Ta'ala satu sedekah daripada yang halal, ahabbu ilallah, itu lebih disuka sama Allah Ta'ala daripada 100 sedekah dari barang yang haram. Tapi ingat, satu sedekah yang kita dahulukan dengan tangan kita sendiri sebelum kematian kita itu lebih afdal, lebih utama daripada 100 sedekah yang nanti orang banyak bakal sedekahin buat kita dengan sedekah tersebut. Oleh sebab itu, yang pertama kita bersaksikan almarhum al-maghfurlah ini telah banyak kebaikan. Beliau orang baik, orang yang beruntung. Kalau buat dikasihanin bukan beliau orang yang sudah senang. Ayasrohun, mereka orang-orang yang bergembira, maka almarhum termasuk insyaallah bagian orang yang bergembira. Orang yang beruntung insyaallah termasuk almarhum al-maghfurlah, orang-orang yang beruntung. Kenapa? Karena orang-orang di belakang mereka seperti kita nggak putus hati membahas almarhum al-maghfurlah. Yang justru kita mesti diri kita diri kita. Sekarang kita merasa yakin mantap Islam kita, ya, kita merasa yakin mantap Islam kita. Tapi siapa yang jamin Islam kita bisa bertahan kekal sampai datang kematian? Makanya kita mesti banyak minta Allah, yang banyak minta sama Allah Ta'ala agar supaya mudah-mudahan Allah bakalkan Islam, iman, takwa kita sampai akhir hayat kita. Sebagaimana almarhum al-maghfurlah yang Allah selamatkan beliau dari masa hidup sampai datang ajal. Kita doakan mudah-mudahan almarhum al-maghfurlah Bapak Haji Ahmad Dahlan Allah Ta'ala ampunkan segala dosanya, Allah maafkan segala salah dan khilafnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, Allah jadikan surga tempat kembalinya, dan mudah-mudahan
Allah Ta'ala baguskan sekalian anak keturunan beliau. Allah jadikan anak keturunan beliau anak keturunan yang soleh dan soleh. Mudah-mudahan kita selaku orang-orang yang mendoakan beliau, walaupun itu bukan anak langsung beliau, bukan yang bersanad kepada nasab kepada beliau, mudah-mudahan kita orang yang turut mendoakan nanti kebahagiaan, kecipratan, keberkahan, kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Meminta kepada Allah Ta'ala, walaupun nanti datang ajal kita, mudah-mudahan Allah wafatkan kita pada husnul khatimah. Mati dalam Islam, mati dalam iman, mati dalam takwa, dan mati dalam terang cinta yang besar kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin al-hadirat sekalian, ini bulan Mei, yang bulan Sya'ban, sudah ada kita di awal dari syahrul Sya'ban. Tapi ujung bulan Sya'ban, insya Allah nggak lama lagi akan datang bulan suci Ramadan. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah berkahi kita di Sya'ban ini, dan Allah sampaikan umur kita sampai ke bulan Ramadan nanti dalam keadaan sehat, afiat, dan Allah berikan taufik yang banyak untuk kita agar kita senantiasa bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Jadi minta Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala kabulkan segala doa-doa dan hajat kita. Allah mudahkan segala urusan kita. Ya, sedikit doakan di rumah tuh kawan-kawan lagi ada hajat bikin perluasan itu doain doain biar Allah kasih gampang tuh urusan. Ya, mudah-mudahan Allah mudahin semuanya. Hari ini ya, wa ala kulli niyatin salihah wa ila hudratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bismillah al-Fatihah. Kurang lebihnya saya mohon maaf.